10万，这位小哥成交了。10万锤元丹啊！切，一件辅助灵宝而已，不值得。好像有什么奇怪的力量。Oke, sedikit cerita mengenai matras permadani yang dimenangkan oleh Lindong saat dia mengikuti pelelangan di rumah lelang Wumeng di kota Dagui. Sebenarnya, di mata para praktisi biasa, matras berbentuk bantal bulat ini hanya dianggap sebagai harta roh biasa. Bahkan fungsinya pun masih menjadi tanda tanya besar. Namun, berkat intuisi tajam Lindong dan pengaruh dari Xiao Diao, akhirnya Lindong memberanikan diri untuk membelinya. So, sehebat apakah matras permadani itu? Let's talk about it. Berawal hanya dari coba-coba dan mengandalkan keberuntungan semata, ternyata itu menjadi awal berkah yang sangat besar. Bagaimana tidak, benda yang nampaknya tak begitu berharga ternyata menyimpan misteri yang luar biasa. Apa sih sebenarnya matras berbentuk bulat itu? Well, bila masih akan mengadaptasi dari novelnya, matras berbentuk bulat itu bernama Formasi Alam Semesta Kuno, di mana formasi ini merupakan salah satu dari objek divine yang dibuat oleh leluhur simbol di masa lalu. Bisa dikatakan benda ini mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa sih objek divine itu, gue akan jelasin sedikit nih. Sederhananya, objek divine itu merupakan benda-benda suci yang memiliki energi khusus yang bersifat ketuhanan. Nah, objek-objek divine ini biasa digunakan oleh para praktisi kuat di zaman kuno. Karena selain memiliki kekuatan yang luar biasa dan keunikannya tersendiri, objek-objek divine ini adalah counter alami untuk para Yimo yang menggunakan ki khusus dengan sifat korosif dan memiliki efek perusak bahkan setelah mereka mati. Karena itulah, bagi seorang praktisi yang memiliki objek divine ini namun belum memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, mereka diwajibkan untuk menjaga profil rendah, karena sejatinya para Yimo itu takut dengan kekuatan besar yang terkandung pada objek ini. Dan para Yimo tidak akan segan-segan memburu siapapun hingga mati bila ada yang memiliki objek divine ini. Salah satu contoh karakter yang memiliki nasib tragis karena memiliki objek divine ini adalah Xiao Diao, yang harus kehilangan nyawanya karena memiliki objek divine peringkat kedua yang bernama Batu Leluhur. Awal terungkapnya rahasia dari matras permadani ini terjadi pada saat Lindong mengikuti perang 1000 dinasti. Pada saat itu, matras permadani milik Lindong dirusak oleh si Xuan, salah satu anggota dari kerajaan peringkat tinggi. Awalnya sih Lindong cukup kesal karena formasi ini menyerap Yuan power miliknya. Namun setelah ditekan oleh Batu Leluhur dan simbol leluhur pelahap, formasi alam semesta kuno ini berhasil dikendalikan. Kemampuan dari formasi alam semesta kuno ini bisa digunakan sebagai pertahanan yang tangguh dan juga bisa digunakan untuk teknik penyerangan yang sangat kuat, di mana ketika formasi ini diputar searah jarum jam akan membuat penggunanya bisa menggabungkan beberapa energi yang berbeda. Lalu bila formasi ini diputar terbalik, maka efeknya adalah pemisahan. Itulah sebabnya Lindong mampu melawan musuh yang tingkatan kultivasinya lebih tinggi dari dirinya. Dan kehebatan dari formasi ini akan ia gunakan di daerah iblis unik, di mana Lindong yang memiliki kekuatan Yuan Nirwana tingkat 8 mampu menghabisi 540 murid dari sekte Yuan Gate. Karena insiden itu juga membuat dirinya harus melarikan diri dari wilayah Xuan Timur setelah diserang oleh 3 master sekte Yuan Gate yang berada di panggung samsara. Lalu dari sekian banyaknya insiden pertarungan yang ia lewati, akhirnya dia mendapati kenyataan bahwa formasi alam semesta kuno yang ia dapatkan itu belumlah sempurna, karena inti dari formasi itu telah menghilang bersamaan dengan kematian dari leluhur simbol. Tapi tenang saja guys, yang namanya jagoan pasti selalu muncul di akhir-akhir.
Begitu juga plat inti dari formasi alam semesta kuno ini akhirnya ditemukan oleh Lindong setelah dia menyelesaikan pelatihannya untuk membuat istana Divine di benteng leluhur. Lalu, kemampuan sejati dari formasi alam semesta kuno ini akan diperlihatkan pada saat Perang Dunia Kedua melawan para Yimo. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan mengenai matras permadani yang didapat oleh Lindong. Sebenarnya masih menjadi misteri nih, bagaimana sih objek Divine kuno ini bisa muncul di daerah kekaisaran peringkat rendah? Apakah memang tersebar setelah kematian leluhur simbol pasca perang kuno pertama, atau memang ulah dari para Yimo yang mengasingkan objek-objek Divine supaya tidak dimiliki oleh para praktisi elit di semesta Martial Universe? Seperti biasa, jika kalian mempunyai opini, saran, kritik, ataupun requestan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.